JBL balik lagi nih. Kali ini kita akan ngebahas yang viral banget, di mana ternyata beregu putri Cina harus kalah dari Korea di rumah sendiri, dan banyak tangisan kemarin dari di lapangan, di atas podium juga banyak tangisan kekecewaan lah kalau kita bisa lihat. Tapi ngomong kecewaan nih, kita lihat dulu dari Korea. Gila banget sih kalau menurut gue penampilan dari Korea. Banjir air mata. Korea bikin tim Cina banjir air terutama mata. Chen Yufei. Itu kampungnya dia. Hangzhou. Nah, tapi kita bahas dari putri Korea dulu nih, si An Se-young. An Se-young mah udah kan tadi udah bilang, Pak. Dia harus lawan Udah siapa gini berarti? An Se-young. Memang Cintanya Andra itu. sebegitu tidak An Se-young. terkalahkan kah? Iya. Belum ketemu formula yang pas kah? Karena dia itu sih ya, dia tuh bener-bener kayak dia menganggap yang bisa bikin dia kalah atau menang itu sebenarnya diri dia sendiri. Mindset. Luar biasa mindset Mindset. dia. Jadi orang-orang luar tidak akan mempengaruhi gue. Yang menentukan dan yakin atau enggak itu adalah gue. Jadi mungkin dia nggak yakin kalau misalnya kondisinya dia mungkin lagi nggak lagi ada 100%. cedera atau apa. Tapi kalau di saat dia ini ya udah semua dihajar sama dia. Dan An Se-young, waduh gila nih orang. Keren sih. Tapi emang secara nggak nyaman An Se-young ya, pasti secara satu tim dari visio semua lah, Solid semua. semua itu ya mendukung gitu. Ya termasuk hari-harinya dia di Korea, ya itu latihannya di ujung gunung sana kan, yang nggak ke distract apapun. Ya lo bener-bener fokus. Ya ini lo kerjaan lo, ya mau yang udah jangan kan tuh, pelatihnya aja kagak boleh keluar dari camp itu. Kemarin tuh sempat di postingan Bulalop tuh Grace komentar juga kan, dia bilang aku baca. kalau kita melihat dari dekat bagaimana kehidupan atlet Korea, Iya. memang dia bilang wajar kalau ini juara. Dan kebetulan waktu itu beberapa kali gue sempat interview Chang Yena waktu itu kan pernah, Chang Yena. waktu itu kan tentang friendship Chang Yena dia apa lah Jang ya. Yena sih? Chang Yena. Oh udah ganti ya? Dulu Jang ya? Iya. Sekarang Walaupun Chang. bacanya sama-sama aja Iya, sih. kalau kita juga. tetap Jang aja, Chang Yena. Dan itu tuh memang disiplinnya tuh luar biasa dan culture. Kayak misalnya sama senior, itu kan hal yang sangat simpel ya. Iya. Wah itu luar biasa, respect banget. Dan dia nggak banyak juga kan Mbak pemainnya? Nggak Timnasnya banyak, nggak 40 banyak. kalau nggak salah. 40 tapi kualitas semua gitu loh kayaknya tuh. Ya, dan komit. Nah, itu yang paling susah jadi atlet tuh komitnya itu, menjaga komitnya itu susah loh. Iya, kayak misalnya tadi Bule bilang di camp, serius, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh mungkin makannya juga harus teratur, Dijaga, segala iya. macem. Itu tuh mereka komit ke situ gitu. Jadi ya cuma tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Korea ini ditambah juga pelatih-pelatihnya, ada pelatih dari Indonesia juga, Koroni. Banyak kombinasi Dan ya. kan nggak pernah nanya sama Koroni, kok gimana kok di Korea? Gua aja ke mall aja tuh kalau lagi keluar negeri gitu. Di Korea nggak pernah. Dia benar-benar nggak boleh. Sampai makanya Koroni tuh kalau keluar negeri ya baru bisa Pergi, pergi. ibaratnya baru ada refreshingnya dikit gitu. Iya, kalau di Korea ya lu di camp sendiri udah. Apalagi dia kan karena dia foreigner, dia tidurnya sendiri. Ya udah sendiri aja. Ya mungkin juga ini sebelum Asian Games ini kan mereka nggak ikut Hong Kong, Mbak. Iya. Rata-rata ya pemainnya ini nggak ikut Hong Kong. Ya mungkin ada bonding team. Iya. Bonding tim pasti sih, pasti kayaknya. Pasti ada bonding team. Jadi benar-benar ya jadinya sesolid ini walaupun dengan waktu yang sangat sempit, sangat mepet, dimaksimalin, ya hasilnya juara lah. Dan kalau kita lihat juga apa ya, mereka tuh sempat ada bilang gini, Lee So-hee kalau nggak salah, bilangnya tahun 2018 Korea tuh nggak dapat medali sama sekali. Dan itu tuh bikin kita sedih. Oh iya. Nah sekarang kita tuh pengen ngebuktiin bahwa sebenarnya kita juga bisa. Wah gila sih itu. 4 tahun dia 4 tahun dan benar-benar. di kandangnya Cina loh. Maksudnya Iya. mereka ya udah buk aja, nggak peduli mau itu di kandang Cina, mau apa, straight game semua. Iya benar. Dan head coach-nya kan juga bilang, ya udah, emang target kita ini tapi kita udah lupain target Betul. berikutnya Olimpiade. Itulah dia, humble-nya Korea seperti itu. Mereka udah juara umum di kejuaraan dunia. Emang yang nggak humble tuh siapa, Mbak? Oh ada, pasti ada dong. Kalau misalnya mereka itu langsung bilang, ini kalau dibilang Nepal apa ya Nepal? kalau misalnya dibilang peak-nya belum, tapi kita tetap masih mau usaha lagi. Peak-nya segini aja belum. Iya, ngeri loh. Kita tuh gimana peak-nya gitu loh. Dan memang memberikan apresiasi yang paling tinggi itu kepada atlet-atletnya. Kemarin head coach-nya kan bicara seperti itu. Ini karena mindset, perjuangan, determinasi dari atlet-atlet kami gitu. Itu top banget sih. Di press con-nya tuh gue ngeliat wow.
sangat-sangat bagus gitu, baik dari prestasi maupun cara mereka menyampaikan apresiasi kepada timnya dan berterima kasih atas dukungan semua orang itu top. Dan waktu Olimpiade Rio 2016 Brazil, tim Korea TC kebetulan di Kanada di tempat gue, Mbak. Gue ngobrol sama Mas Agus, Mas, ini latihannya kayak gimana, Mas? Buset dah, ini udah sampai Mas Agus aja sebagai pelatihnya aja capek loh latihan. Pelatihnya aja capek ya? Ya. Ngelatih aja capek, bagaimana Sampai yang latihan? Makanya setelah Olimpik, kayak Leongdae nggak dapet medali, sama Yongsung keluar semua. Oh iya, Karena itu di mereka tuh dirombak secapek besar-besaran. itu. Iya. Persiapannya segila itu. Secapek bener-bener terus nggak dapat medali. Karena ya Leongdae ranking 1 dunia, tekanan pengen banget gitu. Nggak bisa kontrol jadi nggak bisa dapat medali. Setelah itu keluar semua. Iya, dirombak abis-abisan itu. Gantinya semua loh. Leongdae nggak ada, Sim Baek-chul nggak ada, Ko Sung-hyun nggak ada, terus Yongsung nggak ada, So Wan-ho nggak ada, keluar Sung Ji-hoon semua keluar, ganti pemain muda. 6 tahun sekarang. Ya. Semuanya nih pemain muda loh. Hmm. Yang kayak Sudirman terakhir mereka juga juara, semuanya kan pemain muda. Ya sekarang udah di prime-nya, di golden age-nya, ya sekarang ya hasilnya emas Asian Games. Berarti mereka potong generasi apa gimana tuh? Sebenarnya kita juga sempat terpotong generasi juga kan? Tapi kita kok kayaknya belum pada peaknya. Harus ada generasi yang mana lagi yang dipotong kalau gitu? Kalau gue ngelihatnya mereka itu untuk event-event yang penting itu persiapannya nggak kaleng-kaleng. Kayak training camp. Itu maksudnya nggak semua bisa kayak gitu loh. Tapi negara-negara yang kayak Cina, Jepang, Korea yang memang culture-nya itu kan memang mereka istilahnya apa ya, disiplin ya, mau gitu ya, nggak berontak gitu loh. Kalau misalnya Tahu ini jangan berontak kemana-mana, kali, Mbak, ya? jangan kemana-mana dulu ya, seminggu ini atau 2 minggu aja. Mereka Ngikutin. ngikutin, mau di desa mana, mau di gunung mana gitu. Gitu. Bukannya berarti kita bilang kita nggak kayak gitu, tapi programnya kadang nggak selalu ada kan kalau untuk training camp itu kan untuk Olimpik. Kalau dulu tuh sebenarnya ada ya. Dulu ada, yang Dulu Owi Butet ada karena gue ngeliput. Kan kita di Kudus. Kudus tuh. Itu sekitar 2 bulan kalau nggak salah ya. Ya, sekitar hampir 2 bulan nggak sih? Masa ya? Oh iya ya. Iya, yang kita sebenarnya 2 bulan, jujur memang nggak gampang ya. Dan kita TC kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di Kudus pula. Iya, di Kudus juga. Terus salah satu hiburan kita, kalau kita ngapain ya kita latihan lagi. Kebetulan Kak Icat yang males ngapa-ngapain, jadi latihan lagi, dan itu nggak gampang memang. Hasilnya ada kan Owi Butet? Iya, Betul, tapi betul. memang nggak gampang loh. Gak gampang. Jenuh pasti, Jenuh. capek banget. Terus kayak orang stres yang nggak bisa ngeluapin gitu kan. Tapi mau nggak mau tetap harus dijalanin. Tapi hasilnya ada. It's better daripada nggak ada camp. Menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, nggak ada camp itu lebih kemana-mana lagi pikirannya. Nah, berarti Menurut gue. menurut Mbak Wit kita harusnya ada camp nih kalau mau turnamen, nggak Olimpik doang dong, berarti turnamen-turnamen Iya. gede harusnya kita ada camp biar otaknya nggak traveling gitu. Menurut Iya, nggak ke gue distract pribadi dari ya. luar, nggak ke distract dari luar. Karena Berarti kan, wifi-nya semua dimatiin juga lah. ya nggak sampai begitu-begitu Kan lah. semuanya kan udah dewasa. Iya udah tahu gitu. batasan, Betul. tapi paling nggak Ada kesadaran. Iya, apa latihan, istirahatnya, fokusnya itu Betul. udah cuman buat badminton untuk misalnya let's say sebulan. Mau iya. Olimpiade atau mau kejuaraan dunia atau mau Asian Games kayak gini atau All England termasuk yang penting, Thomas Cup, Sudirman Cup. Sebulan nggak boleh kemana-mana. Tapi kan dengan sekarang waktunya emang sempit. Iya. Walaupun sempit ya dimaksimalin aja. Misalnya nggak bisa keluar kota di Cipayung ya dibuat di Cipayung. Iya, Iya, di tapi camp sendiri tapi aja. maksimal dan itu berbeda dengan ya latihan reguler pada umumnya. iya, setuju, Karena kalau misalnya ini ya udah sama aja dong kayak open biasa gitu. Sementara ini pressure lebih gede, Iya. target 3 emas Iya. dari pemerintah pula gitu yang nantinya akan ditanya bulu tangkis gimana nih targetnya, apa Iya. kabar gitu. Dengan target yang lebih besar, dengan tanggung jawab yang lebih besar, tapi persiapannya sama, nggak bisa Iya, disamakan. nggak Nah, bisa. kalau kita ngomong lagi tentang target nih, ternyata kemarin tuh jadi momen kebangkitan juga untuk tim Cina yang putra nih, dimana mereka lolos dari Lubang jarum. lubang jarum. 2-0 Tapi loh. kita harus apresiasi gila Li Si Feng. Mentalnya Gila kuat. sih mentalnya. Dia tuh Itu- main penentu, mainnya udah nggak enak loh, tegang, mati-mati, tapi Itu bisa. dia tuh kayaknya yang one of a kind deh mentalnya karena gue lihat dia interview setelah kemarin
Dia bilang gini, waktu ketinggalan dia sempat bercanda sama temennya di backstage. Oh, waktu belum main? Belum Iya, main. iya, lagi persiapan. Tapi kan harusnya kan tegang dong, Iya, ya iya, enggak? iya. Mana dia dia bilang, penentu, dia kan? bilang gini, dia bercanda sama temen, iya nanti gue nih yang bikin apa namanya poin. Oh, Jadi memperpanjang kita, nafas nih gua nih. comeback. Dia bercanda gitu sama teman-temannya dan itu beneran kejadian. Maksudnya nggak tahu ya anak ini gue kurang mengenal juga ya, Tapi mungkin luar caranya biasa, dia ya. yang beda gitu ketimbang yang lain. Ya, Cara tapi, menanggapinya. tapi ya terbukti dia bisa ngalahin Serikan. Saya pertama emang jus-jusan, saya kedua menangnya menang jauh kan. Ya mungkin Jauh, juga iya. 21-9 kalau nggak salah. Dan Cina tuh sering banget loh kayak gini. Dia tuh bisa nge-switch dari yang dia di bawah tekanan, Tiba-tiba balik dia dia yang makan. betul. Piala Itu Sudirman. dia nggak kayak boleh gitu juga. dikasih nafas dikit aja. Betul. Dan Nggak ini boleh. main di rumahnya lagi pas ke unggulan 2 sama siapa yang terakhir Wei Hongyang. Ya. 215 bos. 14-1. 14-1. Wah, udah jadi sejadi-jadi. Musuhnya juga udah tertekan banget. Aduh, gua Itu cuma kalau dapat cewek 4 nih, kayak katanya. Fukushima tuh. Nangis, Nangis dulu udah sebelum main. nangis dia di situ ya? Iya. Fukushima main di Sudirman belum main udah nangis. Udah tertekan dulu Iya, dia. sekarang dia bisa keluar lagi, tapi emang diuntungkan karena Pranay juga nggak main. Iya, beda Satu. cerita tuh kalau tunggal ketiganya Serikan. Tapi emang India nggak bisa jadi andalannya di nomor ganda kedua karena emang jompang. Iya, ganda kedua tuh ibaratnya dia jauh donasi banget. lah. Donasi. Iya, donasi dulu dia maksudnya. kecolongan kan di Tunggal tunggal kedua kedua, iya. sama ganda itu kan, karena tunggal ketiganya dia juga udah nggak bisa. Ya ini kan tunggal keempat ya berarti ya, keempat ya. Iya, keempat yang naik dia. Padahal India udah yakin banget katanya, udah ada selebrasi-selebrasi, Joget-joget. Dia terlalu yakin tuh tadi buka ya. baju gitu-gitu. Tapi ya memang itulah ya, memang kalau orang India tuh kan ekspresif juga ya, Iya, mirip-mirip iya, dengan orang Eropa gitu. Kadang-kadang kita juga, kok dia kayak gini sih. Dulu waktu Indonesia juga kayak gitu, waktu lawan India kita, kok gini. Padahal ya itu sebenarnya ekspresi mereka aja, menggambarkan kebahagiaan. Tapi ya tim India ini bahaya sih. Oh iya. Bahaya banget, Kita gila. ketemu pun bahaya sekali sebenarnya. Juara Piala Thomas. Iya, maksudnya Iya. ya kita Bahaya kalau banget. dulu kan kita harus belajar nih dari Cina. Jangan Cina dulu deh, sekarang mungkin yang putra belajar dulu deh dari India yang Dan dia hampir rata loh. Dia emang kelemahannya cuma di ganda kedua ya, karena baru satu week sama Chirac yang Iya. sekarang ada di papan Tapi kalau atas. tadi dia ganda keduanya kuat juga bahaya Oh, banget ya. Dia rata banget tuh. Tadi Dedi bilang kita harus belajar dari apa iya ya Indonesia harus belajar badminton dari tim India dan putra pula sektor Sebenarnya putra. bukan badmintonnya ya, apa ya? Mungkin strateginya. Manajemennya ya. Manajemennya mungkin apa sih yang bikin Oh, India bisa development-nya. majunya jauh lebih. Nah kalau emang pembinaannya. kalau kita harus meng-hire pelatih asing, ya why not? Karena kan emang buktinya Cina ngambil pelatih asing, Iya, Ya. setuju. terus Malaysia ngambil Ya. pelatih asing, Jepang pelatih Hampir asing semua negara deh, Iya, kayaknya iya, kecuali iya. Kalau kita ya. kalau gue Kita- melihatnya gini, Kecuali kita doang ya. kita itu mungkin kita kaya ya akan pelatih-pelatih bagus, itu gue setuju juga. Tapi ingat dunia itu berubah terus ya. Dan kalau Update. kita lihat di saingan-saingan kita semua mereka tuh udah adjust. Cina aja ngambil pelatih dari luar Iya, yang padahal sejarahnya stok nggak dia tuh pernah gila. ada Dan gitu kan. stok pemain dia kan gila-gilaan ya, mantan Iya, pemain ya. iya, itu artinya ya memang maksudnya waktunya udah juga. waktunya kalau memang kita butuh dan kita nggak punya source-nya, nggak apa-apa kita ambil dari luar. Kita gitu. belajar dulu. Kita belajar. Nanti kita take over lagi. Karena sport science kalau kita nggak adapt, kita akan jauh ketinggalannya dan ngejarnya bakal susah. Menurut gue sih kayak gitu. Iya, dan ini aja sebenarnya kan kita udah tertinggal ya kalau bisa dibilang. Kita medali pun juga enggak sama sekali kan, udah India tuh tertinggal. ngeri tuh. Satu ada Pranoy, ada Lasasen, ada Serikan. Dan itu masih ada 5 lagi loh di belakang itu sebenarnya yang nggak bisa dibawa sebenarnya. Iya. kan. Dan Kalau dia bisa bawa dia bawa ya. dan kita nggak bisa juga selalu mengandalkan Indonesia tuh menang skill dan punya tradisi juara, itu memang Iya. modal Iya. yang bagus ya. Tapi kalau misalnya seiring berjalannya zaman, orang-orang udah pada aplikasi sport science ini itu segala macam dan kita masih di Jalan situ di tempat. Kecuali kita mengaplikasikan ini tapi prestasinya luar biasa, oke lah gitu. Dan rasanya ya harus evaluasi lagi sih. Ya setuju sih. Jadi jangan kata orang kan mentang-mentang kita negara badminton, skillnya juga oke-oke, tapi apa ya? Ya itu tadi jadi kurang
kurang mengikuti perkembangan zaman. Jadi karena kalau kita mau semakin maju, otomatis kan kita juga harus mengikuti apa sih yang sekarang lagi booming nih, apa sih yang harus dipelajari supaya prestasi-prestasi pemain kita jauh lebih bagus. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan ngebahas yang lebih seru lagi.